Puji syukur bagi Tuhan Allah kita buat hari yang indah ini di mana kita boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Kita akan segera masuk dalam ibadah minggu, kita akan bersukacita di dalamnya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik yang sudah Tuhan jadikan. Biarlah hari Minggu ini Tuhan, satu persatu pribadi lepas pribadi dibawa bertemu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah, Engkau hadir. Saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu, Engkau berbicara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Silakan Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kiara mata kanarama shikara kara 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 kara. Korea bata karaba shikinara mata karama shikara kara. Mari kita sembah Dia. Oriata kanarama shikara kara 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 bara bara la bara la bara la bara la bara shiki. Sikinagara Uryamanayo Sambarinayo Sikinagara Uryama Sambarinayo nayo Sikina Uryama
karamata karabasi karamata kadarama sokoro koro karabasi. Sikanaramata karabasi karakara karabarabasi karamata kadarama sokoro koro karabasi karabata. Yesus Tuhan, jamah Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang terbeban boleh dilepaskan Tuhan, yang terikat boleh dibebaskan Tuhan. Korabata karabasi kanaramata karabasa koro koro karabasi kanaramata karabasi. Ceketeke nakarata kanarama sokoro koro karabasi kanarabasi karakara karabarabasi. Oriata karabasi kanarabata karabasi karabata. Let's go Jesus. Hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami Yesus, yang membebaskan setiap kami Tuhan. Betapa indahnya Tuhan saat kami memuji, menyembah dan masuk hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu ubah hidupku, amin. Hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu membebaskanku, memuja-Mu, menyembah-Mu, menyentuh hati-Mu. Yes Jesus. Dalam hadirat-Mu, amin. Ku mau ada di tempat tinggi gunung kudus Tuhan, menikmati kasih-Mu, amin. Ku mau ada di mana sungai kudus Allah ada, puaskan dahagaku. Oh, hadirat-Mu ubah hidupku, benar Tuhan. Hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu membebaskanku, memuja-Mu, menyembah-Mu, ya Tuhan, menyentuh hati-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku mau ada di mana darah anak domba Allah yang menghapus dosaku. Terima kasih Tuhan. Ku mau ada di mana kemuliaan Allah ada, penuhi hidupku.
setiap kami. Yes. Hadirat-Mu membebaskanku, memuja-Mu, menyembah-Mu, menyentuh hatimu. Dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu ubah hidupku, hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu membebaskanku, yes, memuja-Mu, menyembah-Mu, menyentuh hatimu. Dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ubah hidupku. Yes, Jesus. Hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu membebaskanku, memuja-Mu, menyembah-Mu, menyentuh hatimu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau ada Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersemangat, bersukacita, memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat. Dia berkuasa baik di bumi, di surga. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, sampaikan salam namaste, ucapkan berkat. Nah, ucapkan berkat. Singers diberkati, tim musik diberkati, multimedia diberkati, jemaat semua diberkati. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Yes! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes. Tuhan Allah kita. Yeah. Kita berbangga hati karena punya Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Sungguh Allah kita yang terbesar, Dia juga yang termulia dan tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Kita tetap akan memujikan, kita katakan Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Yuk kita segenap hati memuji Dia. Yes. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Serukan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Benar Tuhan, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, yo semua mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
kasih Tuhan, masih mau untuk tetap berdiri? Puji Tuhan, masih bersemangat? Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya pada hari ini, itu boleh menjawab apa yang saat ini mungkin tengah menjadi pergumulan doa kita atau pertanyaan kita. Dan Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Sungguh besar setianya dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Oh benar Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Pujian ini sungguh sangat indah saudara. Saya tahu di antara kita, bahkan saya pun saudara, saat ini masih tetap menantikan janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup saya, banyak. Tapi saya masih punya janji Tuhan yang lain. Dan saya percaya bahwa satu saat janji itu akan terwujud dalam kehidupan saya, juga dalam kehidupan saudara. Karena Allah itu tahu kapan waktu yang tepat. Kalau Anda saat ini masih diizinkan, kalau saya masih diizinkan diproses saudara, saya percaya juga Tuhan, bahwa Tuhan tahu saat ini Anda dan saya butuh diproses. Sehingga saat jawaban itu tiba, kita menjadi orang yang siap menerima jawaban. Menjadi orang yang siap diberkati saudara. Dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak melupakan Dia. Amin. Kita ulangi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Yesus. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku.
pemulihan, ada jalan keluar, ada damai sejahtera yang tidak bisa dibeli di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah kami satu persatu. Kami percaya tidak akan ada satupun yang terlewatkan. Karena Engkau adalah Allah, Bapa kami yang penuh kasih. Sehingga Engkau memperhatikan kehidupan kami satu persatu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tahu. Dan Engkau akan menyelesaikannya. Dan Engkau menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau hadir saat ini. Karena itu kami tidak takut menghadapi apapun. Dan kami percaya juga melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kami percaya karena kehadiran-Mu, maka sesuatu akan terjadi dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf saudara, saya buka aja ya, soalnya kalau pakai ini kurang bebas gitu rasanya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya ada di tengah-tengah saudara-saudara jemaat di Jomblang ya. Sebenarnya saudara mungkin juga kaget, siapa? Tapi mungkin juga di antara saudara-saudara ada yang sudah tahu, kenal saya beberapa tahun yang lalu saudara ya. Saya sendiri saudara kalau saat ini ada di sini itu juga terkejut. Karena tidak mempunyai rencana saudara. Kebetulan kemarin itu Pak Ishak suami saya itu telepon-teleponan sama Pak Gunadi. Dan singkat cerita akhirnya saya diberikan suatu tugas untuk melayan di sini. Saya sebenarnya juga ya agak menolak. Saya ini tidak profesional ya. Saya sebagai ibu rumah tangga saja. Saya juga saat ini saya sudah 70 tahun dan Oktober sudah 71. Jadi pengetahuan saya ini ya berkurang ya saudara. Kalah sama yang muda-muda. Tapi saya di dalam hati saya mempunyai komitmen. Kalau Tuhan yang nyuruh ya saudara, ya tentunya melalui hamba-hamba Tuhan. Bukan saya minta, maka saya akan melakukannya. Ya saya berikan dengan apa yang saya punya. Karena itu saudara-saudara, kalau di sini banyak yang muda-muda dan juga tentu pandai-pandai. Jangan saudara simpan talenta yang sudah saudara diberikan oleh Tuhan. Mungkin, aduh kalau itu loh hebat mempunyai talenta 5, itu 2. Saya ini cuma 1, tak sembunyikan. Jangan saudara, biarlah walaupun talenta itu sangat kecil. Biarlah semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian juga saya yang sudah tua, tidak mau menyembunyikan talenta. Kecuali kalau sudah Tuhan panggil, maka semuanya itu akan hilang. Karena itu kesempatan yang ada saudara. Biarlah saudara akan berapi-api terus melayani Dia sampai Tuhan datang kembali. Saudara-saudara, kita tahu keadaan dunia seperti apa sekarang ini. Halo? Oh ya, saudara-saudara, kita tidak gentar menghadapi apapun. Kalau iblis ingin mengganggu suasana kebaktian pada pagi hari ini. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan yang hebat. Sehingga segala kuasa-kuasa iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sehingga fokus kita tetap kepada Dia. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Tidak ada yang lain yang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Dan ini sudah terjadi. Demikian juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Masa sukar, hari-hari yang jahat, memang kenyataannya terjadi. Pandemi COVID-19 saudara-saudara. Sudah merajalela, sudah 2 tahun lebih di Indonesia. Walaupun sekarang puji Tuhan sudah mulai menurun ya saudara. Tapi tahu-tahu ada hepatitis. Nah, saudara-saudara, ada hal-hal yang di luar dugaan. Memang karena ini dunia, tentu bermacam-macam masalah terjadi. Sakit, penyakit dan segala problemnya ada di dalam dunia. Dan tak seorang pun saudara-saudara bisa menghindar dari segala keadaan dunia ini. Tetapi saudara, puji Tuhan kita punya Tuhan yang hebat.
yaitu Tuhan yang sangat berkuasa. Dan dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Dan Bapa itu sangat mengasihi anak-anaknya dan memperhatikan anak-anaknya. Seperti saudara di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka saudara-saudara, kita kalau ya sudah tua-tua ini, kalau saya tentunya akan mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Apapun, mungkin rumah, mungkin itu permata, atau mobil, atau pabrik, atau hal yang lain. Tetapi tentu diwariskan kepada anak-anaknya. Dan anak-anak ini menerima. Saudara-saudara, senang ya saudara kita menerima warisan. Ya. Tetapi saudara-saudara, warisan di dalam dunia ini semuanya sementara. Dan bisa habis saudara. Kenyataannya banyak saya dengar ya. Teman-teman saya memberikan warisan yang besar kepada anaknya. Tetapi kalau anaknya tidak bisa mengelola, sudah tidak dengan sungguh-sungguh merawat, masa bodoh, sehingga semuanya itu akan hilang. Tetapi saudara-saudara, kita punya Bapak yang penuh kasih itu, yang memberikan warisan, yaitu damai sejahtera kepada kita saudara. Dan damai sejahtera itu sebelum Tuhan naik ke sorga. Ya saudara-saudara, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia meninggalkan, tinggalkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera daripada Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Kalau saudara di sini ingin membeli damai sejahtera, siapa saudara yang tidak ingin damai sejahtera? Ya, tambah lagi kalau mungkin rumah tangganya itu sedang ada masalah, atau juga mungkin ada sakit penyakit, ada anaknya yang bandel dan lain-lain ya, pekerjaan yang tidak baik. Semua ini membuat apa? Damai sejahtera kita itu hilang. Pasti itu otomatis sebagai manusia. Kita ingin berusaha ke sana kemari. Tetapi semuanya itu mungkin mengecewakan kita. Tetapi saudara-saudara, warisan dari Tuhan itu diberikan damai sejahtera. Diberikan kepada kita. Bukan warisan yang fana, yang sementara, yang bisa habis. Tetapi warisan dari surga, damai sejahtera itu kekal untuk selama-lamanya. Tetapi saudara bisa tanya, aku tapi tidak menerima. Lah, sebagaimana tadi anak-anak itu tadi diberikan tapi tidak bisa mengelola, tidak bisa sungguh-sungguh menjaga warisan itu dengan baik, maka hilang. Demikian juga Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita secara cuma-cuma. Kalau kita mau beli, tidak ada. Dimanapun, siapapun yang membeli, tidak bisa. Dengan uang sebanyak apapun, konglomerat siapapun, tidak bisa membeli damai sejahtera. Bahkan saudara, hari-hari ini banyak orang-orang yang kaya, konglomerat siapapun di dalam dunia, yang gelisah. Juga saudara-saudara, para presiden ya saudara-saudara, pemimpin-pemimpin negara juga gelisah menghadapi dunia yang tidak menentu. Tapi kita sadar bahwa memang saat-saat ini adalah akhir zaman. Sebagaimana firman Tuhan telah mengatakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Contohnya, kalau waktu COVID itu saudara-saudara, kita membutuhkan oksigen, kita membutuhkan obat-obatan. Tapi kosong saudara. Banyak yang tidak tertolong. Karena ada orang yang pasti kita menyebutnya orang jahat. Karena apa? Obat-obat atau oksigen, hal-hal yang diperlukan untuk kesembuhan orang-orang yang memerlukan. Itu disimpan, bahkan ditimbun. Gunanya apa? Supaya dia memperoleh untung yang besar. Nah, bukankah ini jahat? Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Contohnya saja barusan ini. Minyak goreng saudara. Nah, saudara-saudara, kelihatannya minyak goreng, tapi akibatnya itu sangat luas. Saudara-saudara, kita sebagai manusia di akhir zaman ini, jangan kita meremehkan, aku punya segalanya, aku kuat semua, aku mempunyainya. Jangan saudara. Tetapi biarlah kita hanya bergantung kepada Tuhan, hanya menggandolkan diri kita hanya kepada Tuhan. Karena dunia ini saudara, tahu-tahu bisa terjadi yang tidak kita pikirkan. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan,
pasti terjadi dalam kehidupan manusia siapapun. Sehingga saudara, kepada siapa kita mengadu? Apa kepada anak-anak kita? Oh, mungkin anak-anak kita ini anak-anak orang yang berhasil sudah anak-anak kita. Apa orang-orang yang kuat, orang-orang pangkat? Tidak bisa. Karena saudara-saudara, semuanya ini sementara yang ada di dalam dunia. Tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan itu saudara, bukan yang di luar. Kalau saudara misalnya saya beri, misalnya enggak usah besar-besar lah, saya berikan kue kongguan gitu aja. Wah saudara senang, wah terima kasih, senang ya saudara. Itu kan semua di luar. Kalau kita diberi hadiah waktu ulang tahun, wah ya senang, wah aku menerima bunga, aku menerima coklat, aku menerima cincin dan sebagainya. Senang, tetapi semuanya itu segera berlalu karena hanya di luar. Tetapi kalau damai sejahtera yang diberikan Kristus, ya saudara-saudara, secara cuma-cuma itu ada di dalam hati kita. Sehingga saudara, kalau kita menghadapi apa yang saya sudah sebutkan, banyak masalah persoalan dalam dunia ini, kita memang menghadapi, bukan lalu kita tertawa-tawa menghadapi masalah gitu. Enggak, tetapi kita, oh ya, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang hebat. Sehingga apa? Damai sejahtera itu ada. Kalau saja saudara, berkali-kali kita dengar ya, diumpamakan, kita itu naik pesawat. Saudara kenal sama pilot atau kopilotnya? Enggak kenal, namanya mungkin baru di pesawat, mungkin kadang-kadang diberitahu ya namanya siapa gitu. Tapi kadang-kadang kita juga enggak dengarkan saudara, kita masa bodoh. Saudara sudah percaya. Percaya apa? Percayakan nyawa saudara loh. Saudara sudah meninggal, harta benda, mungkin anak cucu di rumah. Saudara naik pesawat dengan orang yang nyetir pesawat ini, pilotnya. Saudara enggak kenal. Siapa latar belakang. Tapi saudara percaya bisa tidur pulas. Memang ada beberapa yang kadang-kadang tidak bisa tidur. Tapi itu tambah salah saudara, karena menjadi ketakutan, tidak baik. Saudara yang mengemudikan pesawat, ataupun saudara di dalam kapal kehidupan saudara, adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang namanya Yesus Kristus. Karena itu saudara, mengapa saudara kok khawatir, kok takut? Yang menciptakan tuh tahu jalan-jalannya kemana. Tidak mungkin kesasar, tidak mungkin salah. Untuk mengantar saudara sampai ke tujuan, yaitu surga yang mulia. Di dalam dunia memang banyak masalah dan rintangan yang harus kita hadapi. Karena ini memang dunia, bukan tempat kita. Tempat kita adalah surga yang mulia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, biarlah saudara ini di dalam kehidupan seperti ini, jangan kecewa. Mengikut Tuhan kok seperti ini, keadaanku seperti ini. Saudara, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli loh. Tetapi Tuhan, tadi saya katakan Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Biarlah damai sejahtera Kristus itu ada dalam hati kita. Kita simpan, kita sungguh-sungguh pakai di dalam kehidupan kita. Memakai maksudnya kalau kita saat mengalami susah, khawatir, takut, menderita, pencobaan. Kita berdoa sehingga damai sejahtera Kristus itu yang mengalir dalam hati kita akan timbul. Sebagaikan air yang membual sehingga apapun yang terjadi kita tetap kuat. Sebagaimana saat saudara-saudara kita tahu ya ceritanya murid-murid Yesus dengan Yesus yang ada di atas perahu. Ketika badai itu menyerang perahu Simon Petrus dengan kawan-kawannya. Tetapi Yesus tetap tidur. Bukannya Yesus tidak tahu karena dia maha kuasa. Tetapi Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan Kristus. Maka Tuhan mengatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Bukan damai sejahteranya konglomerat siapa atau orang pandai, orang kuat siapa. Tapi damai sejahtera Kristus yang diberikan kepada kita. Sehingga saudara waktu itu dengan tenang Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Yaitu meneduhkan segala gelombang badai di tengah lautan. Demikian juga saudara-saudara, kita percaya kalau Yesus menjadi jurumudi di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lalui, kita pasti akan selamat. Saudara-saudara, banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini, apalagi akhir zaman. Janganlah kita saudara
sembunyikan talenta yang ada. Lalu kita santai-santai, apalagi sekarang online, enak sudah, saya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan makan-makan, dengan disambi-sambi mungkin yang lain-lain. Saudara-saudara, persekutuan di dalam rumah Tuhan sangat penting. Karena apa? Kita boleh saling menguatkan. Jangan sampai kita malas dibujuk oleh dunia, saudara, oleh keadaan di sekitar kita. Enggak apa-apa. Daripada nanti kalau kamu kena. Ya memang saudara, kalau saat gawat, kita juga tidak boleh sembrono. Kita harus mawas diri, harus hati-hati melakukan protokol kesehatan. Tetapi selagi pemerintah sudah mengizinkan saudara, maka kita juga harus berbuat sesuatu, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu semua ini dari siapa, saudara? Kalau misalnya ada gedung gereja ini ya, kalau saudara punya rumah, punya mobil dan lain, dari siapa? Kalau kita urut-urut, semuanya itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, dari Tuhan yang menjaganya. Kepada Tuhan dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan kebesaran. Kita tahu semua itu bukan untuk kemegahan diri kita. Kita sering mungkin secara tidak sengaja mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan saudara. Tetapi biarlah segala yang kita lakukan. Lebih-lebih saat ini akhir zaman. Banyak orang yang menderita di sekitar kita. Banyak orang yang juga belum percaya. Biarlah kita menjadi terang Kristus. Walaupun kita sebagai lilin-lilin yang kecil. Tetapi biarlah kita menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena supaya saudara-saudara kita, apa yang kita perbuat, kita lakukan. Itu menyinarkan terang. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Seperti Filipi 4 ayat 6 juga mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semua ini sudah menjadi hafalan ya saudara. Yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka damai sejahtera itu saudara memang melampaui segala akal. Kita mungkin juga bingung. Wah, tak mungkin ini. Tak mungkin ini sakit ini disembuhkan. Sudah, tak mungkin. Sehingga apa? Tekanan-tekanan itu terjadi dalam hidup kita. Kan kita gelisah. Sekarang saya tanya saudara. Kalau saudara gelisah, saudara puing, takut, tak bisa tidur. Apakah bisa sembuh? Tidak bisa. Tambah saudara sendiri sakit. Kalau misalnya pasangan kita atau anak kita yang sakit. Kita sendiri juga ikut-ikutan sakit. Dan yang sakit, kalau sakit, tambah sakit. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Jadi saudara-saudara di dalam keadaan apapun, menghadapi apapun, saudara harus semangat. Harus mempunyai hati yang gembira. Kalau hati gembira saudara, itu merupakan obat. Obat untuk segala sakit penyakit apapun. Sehingga saudara, muka kita berseri-seri. Sehingga kita menjadi sehat lahir juga batin kita. Sehingga saudara kalau kita ketemu dengan teman-teman kita. Loh, kamu kok bersemangat. Nah, kita boleh menceritakan bahwa Yesus yang kita sembah. Yesus yang besar itu adalah yang menolong dan menyertai kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi saksinya. Saudara-saudara, kalau damai sejahtera itu saudara, bukan berarti semuanya itu oke-oke. Oh, sehat, diberkati, anak-anaknya baik-baik, semuanya. Wah, oke-oke saja. Tetapi saudara, justru kita tahu kalau memang damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau di dalam keadaan saudara tuh keadaan terpuruk, keadaan sakit. Tapi saudara tidak menunjukkan hal itu. Saudara tetap semangat. Saudara tetap memuji Tuhan, memuliakan Dia. Dan itulah damai sejahtera yang sejati. Dan damai sejahtera sejati itu tidak bisa dibeli dimanapun. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Saudara-saudara, kalau kita mencari damai, kita tahu tidak ada di dalam dunia ini. Lalu di mana tadi saya katakan? Di dalam Yesus Kristus ada damai. Saudara-saudara, saudara mengatakan aku sudah tidak bisa, aku sudah mungkin
bertahun-tahun mengalami kesesakan. Saudara jangan khawatir. Apakah di dalam dunia ini musim hanya satu? Musim panas terus. Di dunia banyak musim ya, di dunia barat ada. Kalau Indonesia mungkin hanya 2 musim. Di tempat-tempat lain musimnya 4 ya. Bukan maksudnya di Amerika, mungkin di Eropa itu. Kalau yang di daerah Asia mungkin hanya 2 ya, Saudara. Tetap pasti berlalu toh. Enggak mungkin panas terus, hujan terus. Kalau di barat mungkin salju terus, mungkin ya. Terus panas terus, musim semi terus, musim gugur terus, tidak. Semua itu akan berlalu. Saya tidak tahu musim apa yang sekarang saudara alami. Saudara mungkin wah kalau gugur aku tidak mau. Memang gugur itu rontok jelek ya saudara. Jelek karena kalau itu rontok itu jadi gondol. Tidak ada daunnya. Tapi saudara sebelum rontok semua. Pohon ini gondol. Rasanya kering ya. Pohon ini luar biasa. Banyak orang yang mengabadikan foto. Saya pun juga terperanjat ya. Waktu sebelum gugur semua, daun-daunnya itu jadi kuning oranye, ada yang kemerah-merahan. Sangat bagus kalau di foto, luar biasa. Waktu musim gugur pun ada sesuatu yang indah. Jadi kalau saat-saat ini mungkin saudara mengatakan aku saat ini di dalam musim gugur. Aku rontok semua. Anda ada harapan di dalam dunia ini. Semuanya nol semuanya. Saudara percaya. Suatu saat juga musim gugur itu akan menjadi bersemi kembali. Tetapi kita percaya toh. Masa saudara dari dulu terus gugur. Saudara terus sebelum gugur itu saudara pasti mengalami sesuatu yang indah juga. Mungkin kita tidak tahu. Siapapun itu di dalam dunia mengalami banyak masalah. Jangan saudara mengatakan kalau musim semi pasti enak. Semi hijau semua indah, bunga-bunga bersemi. Tapi saudara di dalam musim semi itu banyak ulat-ulat loh saudara. Sehingga daunnya digerigiti gitu ya. Berlubang-lubang bunga-bunganya juga. Jadi semua itu ada masalahnya. Musim panas, waduh petani. Petani mungkin senang ya. Panas sesudah hujan mungkin. Sudah hujan panas. Semuanya itu tumbuh dengan baik juga. Karena terang. Kalau kita mau pergi-pergi misalnya contohnya. Enggak kehujanan, enak. Tapi saudara-saudara kalau panasnya terlalu. Ya itu tadi akhirnya membuat daun-daunnya rontok. Semua itu ada baik dan buruknya. Kalau musim hujan, petani itu sangat senang karena tanamannya menjadi subur dan bisa bertumbuh. Tetapi kalau airnya terlalu banyak, banjir saudara, sehingga tergenang dan tidak ada panen. Demikian juga kita mengharapkan hujan senang karena hawanya sangat panas, terik. Tetapi kalau sampai banjir, bagaimana saudara keadaan banjir? Saudara sendiri tahu. Ya, kalau banjir itu menyusahkan karena semua itu bisa kelem ya saudara, bisa tergenang airnya. Sehingga banyak susah. Demikian juga kalau waktu panas, banyak pohon-pohon di hutan yang terbakar. Itu menandakan saudara, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Hanya di dalam Yesus ada sesuatu yang abadi. Karena itu saudara-saudara, biarlah kalau kita juga tahu, ada nyanyian yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saudara-saudara, nanti kita akan menyanyikan nyanyian ini. Kita resapi, kita hayati kata-kata dari pujian ini. Bahwa memang benar-benar damai sejahtera itu hanya dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Karena kita sudah mengalami di dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita ini sudah merasakan jenuh rasanya. Tapi jangan khawatir. Yesus sobat yang setia itu akan selalu menyertai kita. Apalagi akhir-akhir zaman. Jangan saudara undur daripada dia. Jangan menjadi loyo. Tetapi tetap semangat. Layanilah Tuhan secara sungguh-sungguh. Karena saat kita datang, jangan sampai kita didapati kita tidak lagi setia. Tetapi biarlah kita tetap setia. Sehingga kehadiran Tuhan membawa berkat bagi kita. Kita tentu rindu
Hai hambaku yang setia, masuklah di dalam kesukaan Tuhanmu. Bukan masuk ke dalam neraka, saudara. Ya, kertak gigi, ya, ratap tangis, tetapi kemuliaan Tuhan. Dan itulah harus kita jaga. Karena saat ini, saudara, banyak juga pengajaran-pengajaran yang mungkin menyesatkan. Saudara, tidak berfokus kepada hal-hal itu. Kita tahu memang Tuhan pasti datang untuk kedua kalinya. Tetapi hal itu justru membuat kita lebih setia, lebih dekat, lebih melekat. Supaya kita tidak tertinggal oleh anugerah Tuhan itu. Kalau kita mendengarkan, wah kita harus gini, kita menjadi bingung. Kita menjadi salah langkah, akhirnya kita tuh menyesal. Loh, buktinya kok seperti ini. Nah, jangan kita mendengarkan suara-suara dunia. Tapi biarlah kita berfokus hanya kepada Dia. Raja di atas segala pencipta langit dan bumi. Sehingga saudara-saudara, semuanya itu akan berjalan lancar. Walaupun banyak gelombang yang harus kita lalui. Yang membuat damai sejahtera kita hilang. Tetapi kita tahu ada Yesus yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi gentar. Kalau kita gentar, kita menoleh ada Yesus. Kita kesana kemari karena Yesus itu di mana-mana ada. Kita delik ya saudara. Kita sembunyi di leng semut sekalipun ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Karena itu kita percaya. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup dan Tuhan itu peduli. Kalau orang lain kadang-kadang sudah tidak nganggap kita. Tidak peduli. Tapi Dia itu peduli. Dia yang akan menata kehidupan kita. Langkah-langkah hidup kita dengan sempurna. Saudara-saudara. Saudara-saudara, saya undang Pak Ishak untuk bersama saya menyanyikan lagu Kalaku Cari Damai. Biarlah kita resapi kata-kata dari pujian ini, saudara-saudara. Saya bacakan Yesaya pasal 60 ayat 17b. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Maka itu saudara-saudara, biarlah damai sejahtera dan keadilan akan melindungi dan mengatur hidup kita. Melindungi dari segala mara bahaya dan mengatur menuntun hidup kita sampai ke tempat yang permai. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita ambil waktu sedikit, sebentar saja. Coba kita bebaskan roh kita untuk menyembah Sang Pencipta kita, Sang Kekasih kita, yang sangat peduli di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu dan yang kekasih, jangan salah ngerti. Dia itu Allah yang sangat mengasihi kehidupan Bapak Ibu. Sekalipun dalam masa pandemi saat ini, seperti firman Tuhan pagi hari ini, damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dunia tidak bisa berikan, tapi Yesus itu berikan kepada kita semua. Karena kita jangan mikir masa depan kita. Masa depan kita yang tahu, Tuhan pasti merencanakan yang sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini saya akan menyanyikan pada pujian, yaitu kalau aku cari damai. Memang tidak ada. Dunia ini tidak bisa memberi damai. Saudara kalau buka satu misal, kalau kita buka cek atau apa, kalau pusing kepala saya lebih baik menonton bioskop dan disko dan sebagainya. Apakah nanti kalau sudah pulang dari nonton film atau apa itu, saudara, masalah kita bisa selesai? Tidak bisa selesai. Karena dunia ini tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi Yesus yang saudara sembah, Yesus yang diberitakan pada pagi hari ini, itu jadi berkat buat kita semua. Amin, saudara. Saya akan nyanyikan pujian Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lekupkan yang meriah hati. Sebab Allahmu dan Allahku sangat-sangat memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Karena itu saya minta, sekali lagi saya minta sudah berdiri semua. Kita nyanyikan lagu ini. Kita ambil waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Allah paling senang kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang berbicara berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Bebaskan rohmu untuk menyenangkan hati Allah. Kalau ku semua menyanyi, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, resapi pujian dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bebaskan roh, nyukakan hatinya. Allah yang benar, Allah yang ajaib, God of wonders. Saudara-saudara, kita rasakan kehadirannya. Maka kalau saat ini Yesus hadir, akan terjadi sesuatu, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terpuruk akan dipulihkan, yang di dalam keterikatan akan dibebaskan, sehingga ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita fokus kepada Tuhan, Raja di atas segala raja yang hadir saat ini di sini. Pandang Dia tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Dia ada di sini akan menjamah. Ramaya ratakina samaya ratakkur raya ratakam maya rasin raya ratakam barata ratakir raya ratakir raya rasin ratakir. Terima kasih Roh. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami merasa sekali Bapak, ada hadirat Allah surga ada di dalam hidup kami. Yusimi takarama, kokoromu yutimi kakak-kakak. Urapakatakarama. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Kau sudah kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Kami percaya, sangat percaya, terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terpuruk boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan tidak satu hamba-Mu percaya tidak satu pun yang tidak diberkati. Tapi semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ya Rabatakarama. Kehadiran-Mu tidak sia-sia. Membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kami Bapak. Yokokorupushike kakak-kakak. Sebab kami tahu, kami sadar. Engkau Allah yang ajaib. God of wonders. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya yakin. Firman ini akan menguatkan dalam kehidupan kami. Dalam masa pandemi ini. Karena di dalam masa pandemi ini. Kami tidak sendiri. Tapi bersama Yesus. Kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami pun akan lebih daripada pemenang. Terima
Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami perlaskan dalam satu pribadi yang dikekasih hidup kami. Allah kami yang kekal di dalam nama Yesus. Kami perlaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sungguh Tuhan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk hamba-Mu Ibu Yusa yang Kau kirim ke tempat ini pada pagi hari ini. Kami tahu begitu besar kasih-Mu kepada beliau. Hingga di usia lanjutnya Tuhan Kau tetap pakai dia. Dan dia boleh berapi-api, berdiri tegak, meninggikan nama-Mu Tuhan. Menyampaikan kabar sukacita Tuhan. Engkau akan terus Tuhan. Terus Tuhan menyatakan rencana-Mu dalam kehidupan beliau. Engkau menopang Ibu Yusa maupun Bapak Yusa. Dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun beliau berada, beliau boleh menjadi terang, boleh menjadi garam Tuhan di dunia dalam kondisi yang seperti ini. Engkau memberkati beliau sekeluarga beserta anak, menantu, cucu-cucu Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang begitu ajaib, begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan bawa beliau Tuhan, Bapak Ibu Yusa, di dalam jalan-jalan kemuliaan-Mu. Dan hatinya akan bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Senantiasa Kau curahkan bagi beliau beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita. Anda semua diberkati pada pagi hari ini. Oh, luar biasa ya. Kita juga bersyukur untuk lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu dan Ibu Yusa beserta Bapak juga untuk tadi firman yang sudah dibagikan, dan saat kita menyembah berdoa, sungguh kami menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat. Tadi saya ngomong sama teman-teman singer saya, kami kagum sama Ibu Yusa. Beliau ini usianya kurang lebih sama dengan mama saya ya. Tapi saya lihat Ibu Yusa ini masih wow, khotbahnya juga lantang, bicaranya cepat gitu ya. Jalannya juga masih gagah. Satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kami senang, tadi saya sampai batin ya Bu Yusa, saya ngomong sama Tuhan. Oh maaf, oh Ibu Ishak, oh maaf. Ya, tadi saya ngomong sama Tuhan, besok saya juga mau dipakai Tuhan. Sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil saya. Nanti saya seusia beliau, saya juga masih pengen gesit gitu ya. Masih pengen gesit, masih pengen melayani. Loh, Anda semua mau juga gitu? Yes, wah. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Wah, Allah kita baik. Dia yang berikan bagi kita semua itu. Puji Tuhan. Nah baik. Sekali lagi kami mengucap terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ishak untuk hari ini, pagi ini sudah melayani di tempat kami. Damai sejahtera Tuhan memelihara Bapak dan Ibu senantiasa. Puji Tuhan. Dan sekarang saya akan baca pengumuman. Ya, doa Esra secara online by Zoom kami tetap mengadakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19 hingga selesai. Link akan dibagikan di grup gereja. Saya tetap tidak henti-hentinya mengajak, ini masih banyak yang belum tergabung di dalam grup gereja. Ayo ya, setelah ibadah ini bisa ngomong sama Stephen untuk minta di-invite. Jadi bisa bersama-sama mengikuti doa Esra online. Oke. Amplop persembahan ya disediakan di setiap kursi jemaat. Dan nanti bisa diisi juga beserta dengan amplop
persembahan tantangan ya untuk sewa gedung gereja kita. Dan setelah diisi nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar saat Bapak Ibu Saudara sekalian pulang ya. Ya. Dan telah dibagikan juga form data diri yang minggu lalu belum dapat, nanti bisa minta kepada Bapak Budiman. Dan yang minggu lalu sudah dapat dibawa pulang dan diisi bisa diserahkan juga ke Bapak Budiman ya setelah ibadah ini. Ya. Baik ya, demikian pengumuman. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan ya, yang diambil dari Keluaran 9 ayat 16 ya. Keluaran 9 ayat 16. Kita baca bersama-sama dengan sepenuh hati. 3, 2, 1. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Wah, luar biasa. Kita ucapkan pengakuan dengan mengangkat tangan kita. 3, 2, 1. Di dalam hidupku aku mau senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatanku dan perlindunganku. Yes. Daripadanya datang pertolonganku dan mujizatku. Aku mau menceritakan kebesarannya supaya nama Yesus dimasyurkan melalui hidupku. Amin. Yes, biarlah nama Tuhan dimasyurkan melalui hidup kita ya. Dan jemaat GBI Jomblang semakin hari semakin apa? Antusias, disiplin, produktif. Yes, yes, yes. Woo! Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Benar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Tuhan, biar semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Yes! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah semua memujimu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Memang kebanggaan kami Engkau, Roh Kudus. Karena kami tahu, kami sadar Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Yang penting hidup ini menjadi pelaku firman. Yang penting hidup ini tidak keluar dari jalur. Maka Tuhan itu sama dengan menyenangkan hati Allah. Karena itu Roh Kudus, sekali lagi kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Roh Kudus yang memberkati kehidupan mereka satu persatu Bapak. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ibu Gunadi sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan, Kau tahu kesetiaan kedua hamba-Mu ini. Bukan main-main tapi sungguh-sungguh dia menyerah pada Engkau Bapak. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita Allah terus ada di dalam kehidupan keluarga ini. Kau memberkati keluarga ini. Kau memberkati kesehatan Pak Gunadi, Bu Gunadi. Kau memberkati juga anak, cucu, mantu semua dalam nama Yesus kami serahkan. Dan semua jemaat di tempat ini pun juga terimbas dengan berkatnya. Yukutukur marempepe kita karena masih kalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya. Kami akan berbeda waktu kami datang dan kami pulang. Mungkin banyak masalah yang kami hadapi waktu kami datang. Tapi pulang membawa sukacita yang penuh daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah yang memberikan sukacita dalam hidupmu. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam mulai pagi hari ini. Sampai Yesus datang dan menjemput kami semua. Dalam nama Yesus kami terima berkat. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.